semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan harga. Oh bukan, kita tidak akan membahas mengenai pergerakan harga untuk hari ini, tapi kita akan membahas mengenai belajar ya, kita akan belajar lebih tepat ya mengenai supply and demand ya, atau lebih tepatnya itu mengenai best trading ya. Nah di sini ada beberapa jenis yang ingin saya ajarkan kepada kalian ya. Jadi materi ini nanti akan saya upload di bagian playlist Jurnal Trading ID Short Class atau JTSC gitu. Jadi kalian bisa tonton di sana. Ada banyak juga ya sebenarnya, nggak cuma mengenai SND ini, tapi ada cara entry, strategi 5 menit ya kan, atau cara baca OI data, dan cara melihat mappingan yang biasa saya share ya itu. Terus masih banyak lah pokoknya, kalian tinggal cek aja di sana gitu. Nah salah satunya ini yang ingin saya update yaitu mengenai best trading ya, yang memang cukup banyak ditanya ke saya ya, dan ini juga step buat video update ya kan mengenai gold, baik itu weekly, daily ya, ataupun yang falas ya, Euro USD, GBP USD. Kita juga banyak menggunakan supply and demand atau best trading ini sendiri gitu. Jadi saya mau ajarin kalian ya, secara di sini memang ini adalah indikator atau apa ya, paling utama lah yang dibutuhkan dalam dunia trading ini gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini saya buat konsepnya ini dalam bentuk PPT ya, jadi tetap nanti kita akan back to trading view untuk lihat-lihat langsung ya. Jadi nggak cuma di PPT only ya nantinya, tapi juga akan ada di trading view. Oke, tapi di sini kita mau lihat dulu untuk PPT-nya. Oke, yang pertama itu mungkin banyak dari kalian yang belum mengetahui ya, untuk newbie ya lebih tepatnya, atau yang baru terjun ke dunia trading ini ya. Kalau untuk kalian yang mungkin sudah terjun duluan ya, atau misalkan kayak udah 1 tahunan atau setengah tahunan yang udah masuk ke dunia trading, mungkin kalian paham apa yang akan saya bahas di sini gitu. Karena video ini memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk yang benar-benar baru terjun ke dunia trading terlebih dahulu gitu. Jadi ini benar-benar video pemula gitu ya. Jadi cocok untuk kalian yang mau belajar best gitu. Kita akan belajar dari awal ya, bahkan dari perbedaannya ya kan, kita saya jelaskan semua di sini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu kita akan bahas di sini yaitu mengenai apa itu best gitu. Jadi best area ini ya, atau kalau kalian sering dengar tuh supply and demand gitu. Kalau misalkan orang-orang suka dengar ya, kalau misalkan orang-orang yang udah bisa main, mereka akan cenderung ngomongnya itu adalah supply-nya di mana, demand-nya di mana gitu. Itu yang sering mereka katakan. Tapi apa sih itu best? Jadi best ini adalah apa ya, dia tuh termasuk ya ke dalam bagian dari supply dan demand itu sendiri gitu. Jadi gini ya, kita jelasin di sini. Nah, kita cari area base-nya. Jadi base itu tuh dia kayak apa ya, kayak memanfaatkan area sideways dari harga tersebut gitu. Nah, contohnya di sini ya, contoh di sini ini ada support ya. Ini ada support, kemudian ini ada resisten ya, contoh di sini. Nah, ini ada resisten. Nah, kemudian dari support resisten ini kan dia ada apa ya, bisa dikatakan harganya ini ada sideways, dia memantul terus di area ini gitu. Nah, dari area ini kita jadiin sebagai area base, kita gabung jadi satu gitu, kita gabung. Nah, ini kita sebut sebagai base area gitu. Jadi setiap ada area yang sideways yaitu kita sebut atau kita namakan sebagai base area gitu. Nah, contoh di sini ini ada resisten, ini ada support ya kan. Ini harga sideways ini. Nah, ini kita sebut sebagai area base gitu. Kemudian di atasnya lagi di mana ada, misalkan contoh di sini, ini ada support, ini resisten ya kan. Nah, ini kita jadikan sebagai base area juga gitu. Nah, base area ini nanti kita masukin lagi di dalam kategori, masuk kategori supply atau kategori demand gitu. Nah, untuk kita tahu dia supply atau demand, kita harus lihat dulu dari current price-nya ini gitu. Nah, contoh di sini kan current price itu di mana? 1934 gitu.
kemudian ini base nya di atas, berarti kan ini base nya di bawah. Nah kalau yang di atas ini, oke, yang atas ini kita sebutannya adalah supply. Oke, ini supply. Oke, ini supply. Kalau yang di bagian bawah sini kita sebutannya adalah demand. Oke, nah ini demand di bawah sini. Jadi kalau misalkan current price-nya berada di atas area base-nya ini yang kita buat atau yang kita ketemuin, itu kita sebut sebagai demand zone gitu. Artinya area buyer gitu. Lalu kalau misalnya kita pada saat kita sedang buat base atau kita mau belajar base itu kan, kita buat nih, oh ternyata harganya itu lagi berada di bawah base-nya ini, berarti ini sebutannya adalah supply zone atau area seller gitu. Oke, jadi dari sini kalian sudah mulai ada gambaran lah ya apa itu base dan kenapa kadang-kadang tuh disebut sebagai supply ataupun demand gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kalau kalian belum paham di sektor ini, kalian boleh ulangin videonya dari awal, soalnya memang ini awal mulanya banget gitu. Saya akan coba jelasin dengan bahasa yang awam dan juga mudah dimengerti gitu. Kalau kalian belum paham juga, boleh juga kalian komen di kolom komentar gitu, oke? Nah, kita lanjut lagi, kita akan lihat itu di PPT lagi. Kita balik ke PPT. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara base ya atau supply and demand ini ya dengan area support dan juga resisten. Nah, ini kan kalau kita lihat kayak sama gitu. Kalau misalkan di atas dia itu nahan harga ya kan untuk naik. Kalau misalkan di bawah dia nahan harga untuk turun gitu. Berarti kan sama kayak support konsepnya. Oke, memang kegunaannya sama-sama untuk menahan harga naik ya ataupun menahan harga turun gitu untuk area base atau sumber atau support dan resisten ini gitu atau SNR ya kita sebutnya di sini. Tapi kalau kalian perhatikan ya, oke di sini kalau kita zoom in ya, sorry. Nah, kalau kita zoom di sini ya kita kan kelihatan nih bedanya. Kalau base itu ya kan tadi kalau kita sebut ya kita jelaskan yang kita pelajarin yang saya jelaskan di sini. Base itu adalah terdiri dari area support dan juga resisten. Area support resisten inilah yang kita gabung jadi satu, lalu kita sebut sebagai area base gitu. Atau dia terjadi atau terbentuk lah itu dari area konsolidasi dari harga tersebut gitu. Nah, konsolidasi apa? Konsolidasi dari sideways range-nya dia gitu. Sideways range ini kan menciptakan area support dan resisten. Nah, area support resisten ini yang kita gabung lalu kita sebut sebagai area base gitu, teman-teman. Nah, ini kita sebut sebagai base. Nah, base ini nantinya akan kita pakai nih untuk apa? Untuk entry point gitu. Untuk entry point. Nah, kemudian yang di atasnya juga ada kan, misalkan contoh sebelah sini, ini ada base kan. Nah, base-nya ini, yang atas ini akan kita pakai juga untuk entry point gitu, teman-teman. Jadi ini sebagai area resisten, bahasanya ini sebagai area support gitu. Bedanya apa? Kalau support and resisten dia itu nggak punya range harga. Jadi kalau support and resisten itu bahasanya dia benar-benar cuma satu garis only gitu. Ini juga sama, dia cuma satu garis only gitu ya kan. Ini resisten, ini support gitu. Dia cuma ada garis only gitu, jadi cuma satu line ya yang menghubungkan dari ujung sini ke ujung sini gitu. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan atau dari kanan ke kiri itu bebas lah ya gitu. Pokoknya dia menghubungkan dari ujung ke ujung nih kalau resisten sama support, dan dia hanya berbentuk garis. Kalau SND atau base area ya itu dia punya range harga gitu. Range harga dari mana? Dari area sideways. Ya, ini kan area sideways gitu. Nah, kalau kita buat nih misalkan ini resisten ya kan. Nah, kita buat lagi, ini ada resisten lagi. Nah, berarti kan total ada berapa resisten? Ada dua kan. Ini resisten pertama, ini resisten kedua gitu. Sama halnya kayak di support ini. Ini support pertama di sini ya kan. Nah, ini ada support lagi. Nah, ini support kedua gitu. Jadi ada dua area support. Nah, support zone ini ya akan kita gabung nih. Kita jadiin sebagai base area namanya. Kita sebut sebagai base karena kenapa? Karena kita gabung gitu. Berarti yang area sideways ini kita gabung jadi satu zona yang kita sebut sebagai area supply. Demand gitu. Atau kita sebut sebagai base. Ini juga berfungsi sebagai area support. Nah, yang di atas juga sama.
Ya ini ada area resisten juga, sama-sama resisten. Kita gabung. Ini kan dia konsolidasi sideways di sini, ya kan? Kita gabunglah jadi satu zona gitu. Nah, zona ini kita sebut sebagai base area gitu. Base area di mana ini untuk area resisten, atau kita sebut sebagai supply zone gitu, atau zona supply. Itu artinya di area ini itu adalah seller semua. Nah, di area sini itu adalah buyer semua. Oke, teman-teman, sampai sini sudah mulai ada gambaran yang lebih jelas ya antara base, perbedaan antara base dengan support resisten itu sendiri gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kalau kita lihat nih. Nah, ini area base. Kalau yang atas ini base ya, atau kita sebut sebagai supply demand. Yang bawah sini resisten support gitu. Jadi sama-sama dia menahan harga gitu. Ini satu chart yang sama ya dengan area base di sini. Cuma bedanya kalau ini menggunakan metode resisten sama support atau SNR. Kalau yang di atas ini menggunakan metode base ya, atau demand and supply gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita lanjut lagi.